Salam inovasi dan kreasi. Selamat berjumpa kembali sahabat kampung di dalam acara Talkshow Inovasi dan Kreasi Komunitas Kampung. Pada hari ini saya bersama seorang tokoh perhutanan sosial. Beliau juga adalah ketua sebuah lembaga pengelola perhutanan sosial yang ada di Desa Sidoan Barat. Jadi sahabat kampung, Desa Sidoan Barat ini merupakan satu desa yang berada di lintas Trans Sulawesi. Jadi kalau kita dari Kota Palu, saya dari Jakarta, itu datang ke Kota Palu. Untuk sampai ke Desa Sidoan Barat ini saya harus naik mobil lewat jalan darat, lewat Trans Sulawesi itu kurang lebih 6 jam. Jadi bisa dibayangkan desa ini termasuk desa yang cukup jauh dari pusat kota Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kita datang jauh ke sini. Saya bersama tim dari Yayasan Capa datang ke sini karena kita mendengar bahwa lembaga pengelola perhutanan sosial di mana Bapak ini aktif di dalamnya itu punya inovasi yang penting untuk kemudian bisa disebarluaskan dan mungkin akan bisa menjadi inspirasi buat orang banyak. Nah, untuk itu kita langsung saja berkenalan dengan beliau ini. Namanya siapa, Pak? Nama saya Mayon Ali. Mayon Ali. Bapak lahir di mana? Kelahiran Gorontalo, tanggal 13 Juli 1974. Wah, kelihatan Bapak masih muda ya. Padahal kelahiran tahun 1974. Bapak aktif di lembaga apa, Pak? Lembaga perhutanan sosial. Lembaga namanya apa? LPHD Beringin Pajar. LPHD itu lembaga pengelola hutan desa Beringin Pajar, Desa Sidoan Barat, Kabupaten Kecamatan Sidoan, Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, Pak ya? Ya. Kira-kira tahun berapa itu, Pak? Di tahun 2021 sudah. 2021, jadi sekitar 3 tahun yang lewat ya, kurang lebih ya. Dan berapa anggota dari LPHD kita ini, Pak? Kalau anggota LPHD ini, kalau dia dibentuk pertama itu dia hanya sekitar 18 orang. 18 orang. Nah, sekarang dengan metode yang saya jalankan itu, bagi saya kalau anggota itu siapa saja yang sudah ada di dalam kawasan hutan itu secara otomatis menjadi anggota LPHD. Yang kurang lebih warga desa di sini ya. Kurang lebih 200 kakak yang ada di dalam. 200 kakak dan itu di areal perhutanan sosial sedang mengusahakan hidupnya saling bergantung di hutan. Sangat tergantung di hutan ya. Pak, apa saja yang kemudian dikelola oleh LPHD Beringin Pajar ini yang perlu kemudian bisa kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kampung yang sedang menyaksikan acara ini? Ya, kalau untuk di kawasan hutan itu yaitu kawasan LPHD Beringin Pajar, di samping kami mau menjaga hutan, nah masyarakat kami itu kami arahkan untuk memperoleh nafkah. Jadi kami sekarang sudah menjalani 2 bulan, kami mulai mengelola rotan ya. Banyak ya, Pak ya, rotan. Karena rotan itu pernah perusahaan masuk, tapi selama ini sudah sekitaran 8 tahun dia tutup. Tidak lagi. Oke, dan itulah yang digarap oleh dimulai masyarakat di dalam area perhutanan sosial. Kalau boleh tahu berapa luas atau apakah seluruh areal perhutanan sosial itu memang ada potensi rotannya, Pak? Ya, kalau tidak semua di dalam kawasan itu yang kurang lebih 5.600 hektar itu tidak semuanya di situ. Tetapi kalau untuk adanya rotan itu mungkin kalau dia bisa ditaksirkan mungkin di sekitaran 3.000 hektar. 3.000 hektar di situ. Luas dari LPHD berapa? 5.000. Jadi hampir 50%-nya memang ada tumbuhan rotan yang alami ya, Pak ya, yang alami.
Rotannya itu jenisnya jenis apa, Pak? Rotan itu ada 4 macam jenisnya, itu yang masuk kelas satunya itu lambang, kemudian dia batang, yang ketiga tohiti, kemudian noko. Kemudian noko. Apa beda-beda dari jenis-jenis Kalau rotan jenis ini, Pak? itu yang pertama membedakan itu ada ukuran besarannya, kemudian juga ada sedikit warnanya. Oh, warnanya. Kalau yang lambang warnanya apa itu, Pak? Ini yang paling bagus ya Yang paling lambangnya. bagus itu lambang, dia agak kecil ukurannya. Kecil, Kemudian dia agak putih. putih. Nah, kemudian kalau dia batang itu dia agak besar, besar batangnya. Kalau yang tohiti itu yang dia kelas ketiga ya, kelas kalau mau ketiga. diklasifikasi ya. Tapi kalau untuk potensi jualnya itu, kalau untuk tohiti itu ada istilahnya slice, dia tidak Apa itu, tidak ada kelas-kelasnya untuk ukurannya, dia semua masuk. Oh. Kalau seperti lambang batang dia ada kelas-kelasnya dia. Mm-mm. Yang sudah jatuh kelas 2 dan 3 itu sudah beda harganya. Oh. Tapi kalau untuk tohiti tidak, dia semua. Semua bisa masuk. Artinya semua bisa masuk itu memang dia hampir sama, Pak? Hampir sama. Dengan yang lambang atau batang Ya, atau bagaimana? Lambang dengan tohiti itu hampir sama dia. Oh, Yang banyak kelas-kelasnya itu batang. batang. Karena dia ada yang sudah terlanjur besar, dan yang Hmm. masih belum memenuhi syarat besarannya, dia itu bisa jatuh kelasnya dia. Kalau yang noko, Noko itu dia sama juga, tidak ada kelas-kelasnya. tidak ada kelasnya, jadi semuanya bisa masuk. Tapi yang biasanya yang paling bagus itu yang lambang, kemudian Lambang, yang kedua batang. yang batang ya. Kalau dilihat, Pak, di areal perhutanan sosial itu kira-kira yang paling banyak yang klasifikasi yang mana ini, Pak? Sesuai arealnya, ada satu kawasan itu ada yang kebanyakan tohiti, ada juga yang kebanyakan lambang. Cuman Jadi kalau dia mencar batang, ya. batang itu hampir semua ada rotan, ada batang di situ. Oke, berarti dia mencar-mencar ya. Nah, sahabat kampung, ini pengelolaan dari sumber daya rotan yang ada di areal perhutanan sosial ini, menurut informasinya juga akan dilakukan dengan cara-cara yang lestari, berkelanjutan. Jadi dari sejak panennya sampai kemudian kelompok ini juga punya inisiatif agar rotan itu tidak habis, Ya. harus dijaga kelestariannya. Nah, boleh kita dibagikan informasi tentang ide tersebut, Pak? Ide itu berawal dari berdirinya LPHD, karena di situ faktor pertama itu tentang pengawasan hutan. Maka otomatis kalau hutan itu kalau penggarapnya itu banyak, Betul. bahkan dari luar daerah misalnya, justru di situ sudah terjadi perambahan karena berebutan. Tapi kalau dia dikelola oleh masyarakat itu sendiri, jadi untuk penjagaannya juga itu lebih teratasi. Jadi saya sarankan untuk semua anggota untuk menjaga, jangan sampai terlanjur banyak yang di luar masuk. Alangkah baiknya masyarakat yang ada itu agar buat kelompok maupun perorangan untuk membentuk satu lokasi, kaplingan istilahnya, Ya, dibagi supaya ya. lebih terjaga. Oke. Dan mana kaplingan yang sudah terbentuk itu sejak diperkenalkan untuk LPHD, kami ambil datanya, kemudian sudah dilampirkan juga namanya, agar supaya sepanjang masa rotan itu, itulah yang berhak panen di situ untuk rotan. Oke. Jadi ada yang bertanggung Ya, jawab ada yang bertanggung jawab. untuk di bagian misalnya petak-petaknya itu ya, Pak ya. Jadi Justru bisa sudah ada juga, terkoordinir. sudah ada juga komitmen saya buat agar supaya masing-masing petani ini tidak saling mengambil di lokasi satunya dengan yang lain. Tata tertibnya. Menghindari perebutan-perebutan itu ya, Pak ya. Jadi dia bisa lebih terkoordinasi. Terus ada rencana untuk kemudian juga peremajaan atau apa terhadap rotan ini, Pak? Peremajaan itu sebelum saya buka pengelolaannya itu memang langkah awal itu yang saya anjurkan agar supaya rotan itu berkepanjangan. Maka di dalam kawasan yang ada rotan, saya sarankan bila mana dia agak jarang, mungkin harus ditanami supaya dia lebih rapi dan itu dijaga sesuai janji saya juga dengan masyarakat yang ada di kawasan.
Nanti satu saat kalau ada penanaman maupun perawatan, nanti kami akan ambil gambarnya supaya menjadi nilai tambah untuk pendataan LPHD. Oke. Berarti memang sudah ada cara-cara agar panen rotan itu tidak tebang habis, tapi dia tebang pilih, gitu ya. Jadi mana rotan yang sudah layak panen itulah yang diambil. Kemudian juga ada rencana untuk membuat petak-petak ya di antara anggota kelompok agar bisa bertanggung jawab. Berikutnya juga akan ada rencana untuk melakukan peremajaan agar rotan itu juga terjaga kesinambungannya. Ini menarik ya, satu inovasi. Kan banyak orang ketika ada sumber daya alam itu diambil habis ya. Begitu sahabat kampung. Jadi ini salah satu cara yang inovatif ya untuk bisa mengelola sumber daya alam, dalam hal ini rotan, dari teman-teman LPHD Beringin Fajar. Pak Mayon, kira-kira dari mengelola rotan ini itu berapa jumlah panennya? Mungkin dalam 1 minggu, 1 bulan? Karena ini baru pengolahan baru pertama. Di bulan kemarin saya sudah panen rotan itu sudah mencapai 10 ton dia per bulan. 10 ton semuanya ya, dari yang kurang lebih 3.000-an hektar tadi ya. 10 ton per bulan. 10 ton per bulan. Itu biasanya dijualnya kemana Pak? Atau bagaimana pemanfaatannya? Dijual ke Palu. Ke Palu ya. Itu dibawa dengan mobil truk ya. Terus dijual di sana. Dijual di Palu. Ada pengepul di sana ya Pak ya. Dan berapa kalau boleh tahu Pak nilai dari uang yang sekarang didapatkan dari pengelolaan rotan? Kalau pengambilan rotan dia di lapangan dia sudah total dengan, karena ada di situ masih ada masyarakat yang tidak mampu mengambil rotan, dia difungsikan untuk ada yang istilahnya dihilir rotan. Dihilir. Ada 2 pangkalannya. Pangkalan pertama penimbangan, kemudian pemuatan dia nanti ke bawahnya lagi. Jadi di situ masyarakat yang tidak mampu mengambil rotan dia bisa digunakan untuk menghilir rotan. Dia dapat manfaat di situ. Nanti jadi harga yang di pangkalan terakhir di siap muat, di situ harga rotan itu mencapai 1.900 per kilo. Per kilo 1.900 per kilo. Jadi lumayan banget ya, karena ini sudah 10 ton ya Pak ya. Cukup banyak uang yang sudah bisa dimanfaatkan oleh kelompok LPHD ini dari pengelolaan rotan. Mudah-mudahan pengelolaannya bisa berkelanjutan ya Pak ya, bisa lestari, menjadi inspirasi bagaimana mengelola rotan ini, karena ini juga menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat baik sekali dan khas Indonesia menurut saya ya, rotan ini. Nah, sahabat kampung, selain mengelola rotan, kelompok LPHD Beringin Fajar ini juga kabarnya punya satu lokasi wisata. Betul ya Pak Mayonnya? Apa nama wisatanya Pak? Ada nama wisata itu wisata Wibing. Kenapa dinamakan Wibing Pak? Wibing itu kalau saya sendiri tidak tahu artinya, cuman ada teman-teman yang mereka mengambil nama itu dari ada berupa tali yang biasa dipakai oleh para wisatawan, sehingga diambil kata itulah. Nama itu tali itu dari Wibing. anggota, ya. Talinya itu terbuat dari apa tali biasa atau fungsinya ada yang khusus? Ya kalau itu dari anggota, saya minta dari anggota nama kelompok apa ini. Nah, itu anggota yang beri nama itu. Cuman penjelasannya itu dia menyerupai tali. Tali. Gitu. Nah, tali fungsinya pengikat. Kemudian dia tali pengikat. Ya, tali pengikat. Disebut Wibing. Ya. Apa hubungannya jadi dengan wisata? Apakah bentuknya tali wisata ini atau kenapa saya setuju dengan namanya Wibing? Karena dari anggota mengatakan Wibing itu berarti tali, maka saya lebih setuju karena tali itu sebagai pengikat. Jadi ada makna filosofisnya, ada makna tersendiri dia mengikat, karena kebetulan di bawah daerah kawasan itu memang suku, ada berapa suku yang ada di dalam. Oh, ada suku-suku asli yang tinggal di sekitar wisata tersebut. Suku apa aja Pak? Ada suku Bugis, ada Tajio, ada
Lauje, ada Kaili, ada juga Gorontalo. Oh, banyak sekali ya. Oh, jadi kenapa dinamakan Wibing tali? Jadi bisa menjadi satu ikatan dari berbagai macam suku yang ada tinggal di daerah ini ya Pak ya, sehingga bisa semakin rekat itu maknanya. Nah, kira-kira apa yang menarik dari wisata Wibing ini? Di Pak? wisata Wibing itu yang pertama jadi penariknya itu jenis batunya. Batu di lingkungan wisata itu dia berkisaran 150 meter mungkin. Batu Batunya besar itu ya? batu-batu dari batu kecil maupun besar, bahkan batu dari air maupun di darat, dia semuanya merah. Warnanya merah. Merah semua. Merah tua atau agak merah muda. itu betul-betul Ya, merah batu. ya? Batu. Memang dia unik dan alami. Yang paling uniknya itu kalau di alur sungai ke atasnya itu memang tidak ada lagi yang warna merah. Begitu juga yang setelah 100 meter sekian itu sudah tidak ada lagi warna itu. Oh, jadi ada Ya, lokasi yang khusus itu lokasi batunya khusus. warnanya merah. Batu Baik merah. yang besar, baik yang kecil gitu Dari ya. kecil sampai besar dia merah. Merah ya. Itu alami, betul-betul alami ya. Adapun yang di setelah 100 meter sekian itu ada yang merah, itu hanya karena hanyut dari lokasi itu. Oh, baik. Kira-kira ada cerita, ada kisah kenapa di lokasi tersebut batunya khusus, unik, spesifik berwarna merah? Kalau untuk sejarah itu saya belum dapatkan sejarah dari orang tua yang ada di situ. Tapi selain daripada wisata itu dari batu merah, ada juga yang penarik-penarik lainnya seperti air terjun. Air terjun ada. Ada juga air panas. Air panasnya ada ya Pak ya? Oh, air panasnya ada di daerah tertentu juga. Air Itu panas bentuknya apa itu Pak? Air panas itu ada 2 titik ditemukan. Yang pertama memang seringkali dilewati oleh masyarakat pada umumnya di situ. Dia berbentuk alur kecil, memang airnya panas semua. Kemudian kemarin ada anggota dari LPHD yang ditugaskan untuk patrol di kawasan. Ada ditemukan satu titik yang di puncaknya dia menyerupai kolam kecil, memang airnya panas. Oh, terus dia turun ke bawah begitu ya? Sungai besar. Ke sungai besar dan itu berbentuk kolam ya? Berbentuk kolam. Kalau yang di puncaknya dia berbentuk kolam kecil, itu airnya panas. Terus dia mengalir ke bawah. Yang mengalir itu dia ada jalur kecil itu mengalir ke sungai besar. Dan itu kebanyakan masyarakat yang ada di dalam kawasan itu. Di dalam sungai besar itu ada dia ketika kita jalan di dalam air ada sebagian di situ yang memang sudah dirasa panas airnya di dalam sungai besar itu. Jadi itu pasti kalau air panas itu kan biasanya dia mengandung belerang ya Pak ya? Iya. Jadi itu salah satu potensi juga. Jadi ada batu merah yang unik gitu ya. Terus ada air terjun juga. Air panas dulu. Ada air panas, ada air terjun. Air terjunnya bisa digambarkan nggak bentuknya? Air terjunnya apa? itu sudah jelas dia Keunikannya? lebih 10 meter ketinggiannya. 10 meter. Kemudian di bawah air terjun itu memang itu persimpangan sungai antara Terbelah dua ya. Sungai Sidoan yang dia menuju ke asal air itu dari desa tetangga, desa Bondoyon. Desa Bondoyo. Pertemuan sungai dua di. Jadi antara Sidoan dengan Bondoyong ya, terpisah begitu. Pertemuan air Bondoyon dengan Sungai Sidoan. Oke. Nah Pak, rencana pengelolaan untuk wisata Wibing dengan potensinya yang sangat luar biasa ini bagaimana ini Pak ke depannya? Nah kalau untuk wisata mungkin kami mengalami kendala di akses jalan. Akses jalan, infrastrukturnya ya. Itu bisa jalan kecuali mudah-mudahan upaya kedepannya bisa berhasil untuk mengupayakan jalan. Nah bisa lancar. Cuman selain wisata kami juga gunakan juga itu batu merah sebagai seperti pos penjagaan LPHD Beringin Fajar terhadap penguasaan hutan. Oke, jadi sekaligus secara apa